Halo Sobat Peradilan, bertemu lagi dengan episode kali ini. Kami peserta Latsar CPNS Gelombang 2 Angkatan 4 yang terdiri dari saya, Firda Utari dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Halo teman-teman, nama saya Natalia Nanda Eka Dewi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Halo teman-teman, saya yang Berdikari dari Pengadilan Agama Gunung Sugi. Halo teman-teman, saya Fahira Alia Sabrina dari Pengadilan Tinggi Palembang. Halo teman-teman, saya Desi Wijayanti dari Pengadilan Negeri Kayu Agung. Baik, pertama-tama kami ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pagi ini kita dapat bertemu untuk bersama-sama belajar langsung dari rekan kami, yaitu Kak Dimas Pamungkas, Sarjana Hukum, selaku penyusun materi hukum dan perundang-undangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas pelaksanaan nilai berakhlak di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang mana, seperti kita tahu, nilai berakhlak ini bukan hanya slogan, tapi panduan bagaimana kita sebagai ASN bersikap, melayani, dan juga bekerja. Nah, Kementerian Keuangan ini punya banyak banget contoh penerapan nilai berakhlak yang bisa kita tiru, mulai dari integritas kerja, pelayanan publik, sampai inovasi yang benar-benar memberikan dampak. Selanjutnya, tanpa membuang-buang waktu, langsung saja masuk ke sesi diskusi. Untuk pertanyaan pertama, Kak Natalia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Firda atas kesempatannya. Izin ya Kak Dimas, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin seperti yang kita tahu bahwa Kementerian Keuangan merupakan salah satu bagian dari Kementerian di Ketatanegaraan Republik Indonesia. Mungkin Kak Dimas bisa menjelaskan sedikit kepada kami terkait profil singkat dari Kementerian Keuangan itu sendiri. Oke, halo cek suara saya terdengar Kak. Terdengar Terdengar, Kak? Kak. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Pamungkas. Saat ini saya pegawai di Kementerian Keuangan dan penempatan itu di Direktorat Jenderal Pajak Pusat. Dan sebelumnya terima kasih untuk teman-teman CPNS di Mahkamah Agung. Kalau untuk profil dari Kementerian Keuangan itu sebenarnya udah ada sejak sebelum kemerdekaan. Dan dalam proses perubahannya fokus konsentrasinya adalah terkait pemungutan pajak. Namun profil Kementerian Keuangan itu berubah seiring perkembangan zaman dan di era saat ini Kementerian Keuangan itu sebagai penjaga fiskal dengan nilai-nilai e-prospek. Jadi di Kementerian Keuangan ada e-prospek itu singkatan dari integritas, profesionalisme, sinergis, kemudian sampai kesempurnaan. Nilai-nilai itu juga hasil adopsi dari nilai-nilai berakhlak. Nah, untuk profil dari Kementerian Keuangan saat ini masuk ke dalam rumpun eksekutif dan bertanggung jawab terhadap Presiden. Kalau sebelumnya mungkin di 5 tahun sebelumnya Kementerian Keuangan itu di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk di 2025 ini Kementerian Keuangan sudah bertanggung jawab langsung dengan Presiden. Gitu kan, untuk profil dari Kementerian Keuangan. Baik, terima kasih Kak Dimas atas jawabannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua, Kak Fakira, mungkin waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak buat kesempatannya. Izin bertanya nih Kak Dimas, bagaimana sih implementasi nilai-nilai berakhlak dalam pelayanan di Kementerian Keuangan itu sendiri? Ya, kalau untuk implementasi nilai-nilai pelayanan berakhlak di Kementerian Keuangan itu kita menggabungkan 3 hal. Yang pertama itu ada berakhlak karena kita di bawah, nah, pegawai di Kementerian Keuangan juga terhubung dengan BKN, nilai-nilai berakhlak. Lalu di internal itu ada e-prospek. Dan kemudian secara khusus kita juga menerapkan 7 kebiasaan efektif dan wajib bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Itu 7 kebiasaan efektif sesuai dengan buku Stephen Covey. Nah, nilai-nilai itu pelayanan karena kita berkaitan dengan fiskal dan khususnya penerimaan pajak, sehingga kita kalau teman-teman di Mahkamah Agung itu bersentuhan dengan orang yang berperkara,
terdakwa atau dan yang lain-lain, kita bersentuhan langsung dengan wajib pajak, sehingga kita juga dituntut untuk memiliki nilai berorientasi pelayanan dan nilai yang dituntut untuk kesempurnaan itu sendiri. Karena bagaimanapun kita harus coba untuk mengedukasi terhadap wajib pajak dan coba untuk melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak. Jadi wajar kalau kemudian Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki penyuluh pajak dengan status pejabat fungsional. Mungkin gitu kan untuk penerapannya. Baik, terima kasih Kak Dimas atas jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga, Kak Desi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Firda. Jadi setelah penjelasan mengenai implementasi berakhlak, pertanyaan selanjutnya dari saya yaitu apa hambatan dalam implementasi berakhlak di institusi? Ya, untuk terkait implementasi berakhlak, tentunya yang paling jadi hambatan di kita Kementerian Keuangan itu terkait nilai-nilai integritas, karena berkaitan langsung dengan penjaga keuangan negara, karena Kementerian Keuangan memiliki mutu negara dan neraca, yaitu penjaga keuangan negara, dan itu sangat sensitif, terkhusus karena mengelola keuangan publik dan diperuntukkan untuk rakyat secara keseluruhan. Dan hambatannya adalah kita bertemu dengan WP atau wajib pajak dari berbagai tingkatan, mulai dari karyawan atau pegawai yang terkena pajak penghasilan sampai perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan luar negeri seperti Netflix, kemudian ada perusahaan Shopee, dan kemudian perusahaan-perusahaan multinasional lainnya. Sehingga hambatan dalam penerapannya selain integritas juga terkait membuat kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan stakeholders. Karena dalam hal ini penerapannya bukan hanya sebatas kita melayani, cuma juga memikirkan halayak ramai. Dan mengenai soal integritas, bersentuhan langsung dengan wajib pajak, kita juga dituntut untuk terus menjaga nilai integritas, mengingat juga banyak case, mungkin teman-teman juga mengetahui di beberapa tahun terakhir yang menimpa atau terkena di Kementerian Keuangan, dan itu juga membuat kepercayaan publik menurun. Di tengah kepercayaan publik menurun itu juga kita harus Kementerian Keuangan menunjukkan nilai-nilai profesionalisme dan tetap berorientasi kepada kepentingan publik. Oke, ya mungkin begitu ya. Terima kasih Kak Dimas untuk jawabannya. Pertanyaan terakhir nih, Kak Imam dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih Kak Firda. Nah, untuk Kak Dimas, mungkin bisa ngasih Kak kesannya sebagai anak hukum gitu, bekerja di Kementerian Keuangan. Ya, fakta menariknya karena saya ditolak oleh Mahkamah Agung ya. Jadi saya juga pernah mendaftar di Mahkamah Agung di tahun 2023 itu saya sampai tahap terakhir, lalu saya peringkat kalau tidak salah itu di 1502 dengan penerimaan 1442. Itu pertama kali saya mendaftar CPNS, dan saya punya ketertarikan sangat-sangat minat dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan. Namun saya tidak diterima. Alhasil saya belajar kembali terkait SKD dan yang lain-lain, sehingga di 1 tahun setelahnya saya memutuskan untuk Kementerian Keuangan karena ada sinergisnya. Kementerian Keuangan mungkin identik dengan STAN atau anak ekonomi ya, akuntan, manajemen ekonomi, dan yang lain-lain. Namun bila melihat peluang terkait di Kementerian Keuangan, tadinya yang ketertarikan saya itu terhadap pengadilan pajak. Jadi pengadilan pajak saat saya mendaftar itu sepengetahuan saya itu masih di bawah naungan Kementerian Keuangan. Nah, itu yang membuat saya tertarik kemudian masuk ke dalam Kementerian Keuangan, khususnya formasi penyusun materi hukum dan perundangan. Setelah itu, setelah masuk ternyata putusan MK terakhir pengadilan pajak itu masuk ke Mahkamah Agung sekarang. Nah, itu yang membuat saya juga
meskipun saya tidak di Mahkamah Agung di Kementerian Keuangan, namun ada nilai-nilai atau MOU kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Mahkamah Agung. Nah, kalau keluh kesah dan kesan-kesan selama di Kementerian Keuangan, saya belajar banyak karena harus dituntut mengetahui terkait ekonomi global maupun nasional. Sebagai salah satu contoh terkait pembuat kebijakan pajak di Indonesia, salah satu contoh. Teman-teman atau rekan-rekan penyusun materi hukum itu menganalisis salah satunya adalah terkait pajak minimum global dan kemudian bagaimana diterapkan di Indonesia. Dan itu yang menjadi keluh kesah dan tantangan rekan-rekan pegawai khususnya anak-anak hukum di Kementerian Keuangan. Dan fakta menariknya jumlah pegawai hukum itu terbatas. Sehingga dalam perancangan RAPBN setiap tahunnya itu minim keterlibatan anak-anak hukum. Itulah alasan Kementerian Keuangan kemudian melibatkan atau membuka kesempatan kepada rekan-rekan Fakultas Hukum untuk bisa bergabung dengan Kementerian Keuangan. Sehingga yang tadinya pandangan penyusunan RAPBN itu berkaitan dengan ekonomi mulai terbuka struktur pidananya, hukum tata negaranya, dan yang lain-lain. Salah satu contohnya bukti kekurangan Fakultas Hukumnya adalah Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Mungkin kalau di hukum umum kita mengenal Kitab Undang Hukum Acara Pidana sebagai formil, kemudian KUHP sebagai materialnya. Di hukum perpajakan ternyata jauh lebih rumit. Yang menjadi hukum formilnya adalah Ketentuan Umum Perpajakan. Mungkin kita sesama Fakultas Hukum mengenal istilah lex specialis, derogat generalis, atau hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum. Ternyata di hukum perpajakan ini menjadi challenging karena ada derivat khusus itu mengenai lex specialis sistematis, itu mengenai khusus dari yang khusus. Jadi hukum perpajakan adalah khusus dari yang khusus dan itu menjadi tantangan dalam penyusunan RAPBN atau kebijakan terkait perpajakan. Dan terakhir mungkin teman-teman juga sering nonton atau lihat di Instagram, TikTok terkait viralnya pajak orang ngamplop terus dipajakin, terus habis itu ada lagi soal pajak untuk UMKM marketplace dan yang lain-lain. Nah, itulah jadi tantangan anak-anak hukum. Karena mengingat sebenarnya yang viral di media sosial itu sudah berlaku sejak 10 tahun terakhir, namun skemanya berubah karena digitalisasi. Sebagai salah satu contoh, pajak untuk UMKM atau pengusaha di bawah 500 juta dengan omset itu mungkin tidak kena pajak. 500 juta sampai 4,8 M itu terkena 0,5% dari PPh final sampai 4,8 M. Nah, itu yang menjadi challenging-nya, skemanya yang tadinya itu pembayarannya mungkin UMKM itu datang ke KPP untuk melakukan pembayaran pajak, namun skemanya berubah menjadi dipungut oleh marketplace karena sektor digital hari ini tumbuh signifikan. Nah, mungkin itu challenging dari penyusunan RAPBN atau kebijakan pajak untuk di hukum sesuai konsentrasi saya hukum tata negara di Kementerian Keuangan. Dan harapannya mungkin bisa sinergis dengan teman-teman analis perkara peradilan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Dimas atas jawabannya. Cukup menarik sekali pembahasan kali ini. Terakhir, mungkin saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber, yaitu Kak Dimas dari Kementerian Keuangan yang sudah berbagi pengalaman dan pengetahuan, dan juga dari teman-teman CPNS nih yang udah aktif di sesi diskusi. Semoga ilmu kita hari ini bisa diterapkan di tempat tugas kita masing-masing dan bisa menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik. Akhir kata, saya Firda Utari pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima Ya, kasih. terima kasih Kak.